Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Masing-masing di tempat di mana engkau ada, sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan berdiri di hadirat Tuhan. Siap menyembah Yesus.
ketika mengikut Yesus, keputusan tetap mengikut Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Yesus, padamu berseru. Kami berseru kepada satu nama. Bahwa di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus. Kau Tuhan, penolong hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
kasih Bapak. Saat ini kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk kami bisa menikmati hadirat Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, untuk kami bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja bagi hati yang kami yang keras Tuhan, Tuhan lembutkan. Bagi hati kami yang tidak mau dibentuk saat ini, Tuhan bentuk kami. Bagi hati kami yang saat ini tidak mau ditegur, Tuhan tegur kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, lebih bungkus keluarga kami yang di rumah. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan. Waktu saya cuma 20 menit bawa firman. Hari ini luar biasa ya. Kita mendengarkan pujian penyembahan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih beribadah itu semua karena Tuhan. Tadi malam sudah hujan juga ya, sampai tadi pagi juga masih hujan. Mungkin kalau saya percaya tidak semua orang yang mengatakan bagaimana mau ke gereja tadi pagi ya. Pasti ada juga yang mengatakan udah deh tarik selimut aja, saya lebih baik tidur, kan? Tapi ada juga yang mengatakan, aduh Tuhan, bagaimana saya mau ke gereja ini hujan, mana pakai motor gitu. Tapi ada juga orang yang lebih nyaman, lebih baik saya berada di atas tempat tidur dan tidur. Saya mau katakan saat ini, ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, berarti memang benar-benar ingin menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Baik, saya hari ini bersyukur diberi kesempatan oleh Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman ini memang sudah lama saya siapkan, karena kebetulan minggu ini saya dapat jadwal di kantor, saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya pikir udahlah, sama saja yang dibawa, dan itu yang saya persiapkan bersamaan dengan khotbah saya. Baru 2 hari yang lalu saya juga habis khotbah. Kita buka dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Baik, yang sudah mendapatkannya katakan amin. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Ini berbicara tentang seorang wanita pendarahan yang sudah berapa lama? 12 tahun. Orang kalau sakit, jangankan 12 tahun, 1 minggu atau 1 hari sudah merengek-rengek. Aduh sakit, itu terus ya. Ini 12 tahun loh wanita ini, ya kan? Pasti ada sesuatu di situ, pasti ada putus asa, pasti ada penderitaan di situ, pasti ada pengeluhan. Tapi wanita ini luar biasa. Saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen, jangankan 12 tahun, 1 hari aja udah banyak. Aduh, semua sudah mengeluh, gitu ya. Nah, wanita ini 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dia pergi ke tabib, itu saja yang dia lakukan. Berapa lama dia ke tabib lagi, balik lagi ke tabib. Sama seperti orang yang sakit kontrol lagi ke dokter, balik lagi ke dokter, itu terus sudah bosan dan jenuh gitu ya. Minum obat juga itu lagi. Benar kan terkadang yang sakit ya, itu lagi. Apa nggak ada gitu obat yang lain gitu ya. Nah, tapi wanita ini dia berulang terus. Ada sesuatu saya mau lihat di dalam wanita ini, yaitu ketika dia mendengar siapa Yesus, ketika dia tahu siapa itu Yesus, dia cari itu Yesus. Mau dia sakit pun tetap dia cari itu Yesus, ya kan? Si wanita ini saya mau katakan dia sudah mendengar tentang Yesus di mana-mana. Yesus itu
bagaimana sih Yesus itu, apa sih yang dilakukan oleh Yesus. Tapi si wanita ini mencari terus siapa itu Yesus, hingga pada saatnya ketika Yesus ada di tengah-tengah orang banyak, si wanita ini berusaha untuk mendekati Yesus padahal dia lagi sakit. Coba kalau kita sakit terus di depan kita, di dekat orang banyak ada Presiden Jokowi, kalau nggak lari-lari cari Bu Jokowi, benar kan? Sama seperti ini si wanita ini, dia tahu itu Yesus siapa, dia cari itu Yesus. Di tengah-tengah orang banyak dia mendekati Yesus dari belakang, dan dia cuma mengatakan, asal ku jamah saja tubuhnya, maka aku akan sembuh. Artinya saya mau katakan, ada kemauan, ada keinginan untuk dia sembuh, benar nggak? Seseorang kalau mengalami sakit, ada keinginan atau semangat untuk sembuh, pasti dia akan melakukan sesuatu dan tindakan, benar kan? Bisa aja orang yang sakit ketika dia pengen sembuh, dia pergi ke dokter, atau mungkin pergi cari bagaimana caranya supaya cari obat yang alami, merebus apa, itu tindakan yang dilakukan. Saya mau katakan, saya ambil dulu tema saya adalah mengalami terobosan dalam hidup. Saya buat ini, PowerPoint ini, saya tergerak untuk buat sesuatu. Mengalami terobosan dalam hidup. Saya mau katakan, ketika pandemi saat ini orang banyak putus asa. Saya di call saya sekarang hampir 1 bulan saya kerja di rumah. Kemarin saya pegang handphone dari kantor. Bapak Ibu tahu, itu hampir 20 responden telepon. Yang telepon tentang apa? Hutang. Ibu saya putus asa. Ibu saya nggak tahu mau bagaimana. Ibu saya mau bunuh diri. Orang di tengah-tengah pandemi sekarang ini bukannya berpikir apa yang harus dia lakukan, bukannya berpikir apa yang akan dia lakukan ke depannya, tetapi banyak sekali putus asa, banyak sekali mereka hanya berdiam diri dan tidak tahu mau berpikir apa. Saya mengambil tema pada hari ini adalah mengalami terobosan dalam hidup. Mengapa seseorang tidak bisa mengalami terobosan di dalam hidupnya? Yang pertama, ada subtema beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah mengapa seseorang tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Yang pertama, orang tersebut tidak bisa menyiapkan diri. Banyak orang ingin memiliki kehidupan yang baik, benar nggak? Diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan pekerjaan, karir yang lebih baik, rumah tangga yang baik, bahkan kehidupan iman yang baik. Tetapi saya mau katakan, belum tentu orang itu bisa melatih dirinya dan mentalnya. Mengapa seseorang tidak mengalami terobosan? Yang pertama adalah orang tersebut tidak menyiapkan diri. Terkadang mental kita nggak siap. Ketika kita jatuh, ketika kita dalam terpuruk, mental kita nggak siap. Apalagi kalau udah disinggung orang, nggak siap mentalnya. Aduh capek saya. Dan nggak mau saya pelayanan. Ini orang nggak bisa untuk menyiapkan diri. Ini orang yang akan mengalami terobosan. Saya katakan, mental kita nggak siap untuk dibentuk, mental kita nggak siap untuk diproses, mental kita benar-benar seperti mental anak kecil. Maunya disuapin, maunya dikasih makan, ya seperti Arman masih kecil, belum tentu dia bisa ngambil makanan sendiri, tapi harus kita bantuin. Itulah mental kita seperti kayak gitu. Terkadang kita nggak bisa mengalami terobosan dalam hidup kita karena mental kita seperti anak kecil, nggak bisa untuk dewasa. Mental kita juga pengennya yang positif-positif aja. Saat ini saya mau katakan kehidupan kita nggak bisa dibilang untuk positif-positif aja, karena kita akan berbenturan dengan orang banyak, karena kita akan disikut oleh orang. Yang kedua, melakukan aktivitas itu saja. Si wanita ini dia pergi ke tabib berulang-ulang. Ke tabib lagi mungkin berapa kali, 12 tahun itu cukup waktu yang panjang dia bolak-balik ke tabib, ya kan? Sama seperti kita, ketika setiap hari kita nggak mau, nggak ada niat untuk melakukan sesuatu, tidak ada niat untuk mencoba sesuatu. Saya mau katakan aktivitas kita cuma itu saja, tidak ada sesuatu yang wah yang harus kita lakukan.
Sebenarnya saya orang lapangan, bukan orang yang tidak di dalam dunia sendiri. Ketika saya pandemi kemarin, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya jenuh banget di rumah, cuma itu aja gitu. Saya pengen sesuatu yang baru. Terus saya gara-gara saya banyak komunikasi dengan teman-teman yang XX dan mantan-mantan kantor, ketika lamar saja, datang aja katanya gitu. Saya pikir begini, iya ya, kalau saya melakukan sesuatu, saya mencoba lagi belajar seperti saya sekolah, rasanya saya nggak jenuh. Saya coba, pikir saya gini, saya balik sampai ada yang ngomong gitu, Kak belum lulus ya dari saya pengen balik lagi. Tapi saya bilang, saya bukan belum lulus, tapi saya pengen belajar. Saya ingin mendapatkan sesuatu, rasanya jenuh gitu ya. Cuman itu lagi, balik lagi, bolak-balik begitu terus. Setelah itu saya coba email, dan ternyata saya nggak menyangka ya, saya email pagi, malamnya, sorenya, saya lihat masuk email dari kantor. Tes psikotes ya, dites lah. Saya pikir gini, cepet banget gitu pikir saya. Nyatanya sesuatu besoknya interview ya. Oh iya, lewat Zoom saya interview. Ingat loh, tahun lalu kamu berada di 4 tahun yang lalu. Ini berbeda dengan cara kerja yang sekarang. Saya bilang nggak apa-apa, saya mau coba. Saya suka tantangan, sesuatu hal yang baru. Ternyata ketika saya masuk, Bapak Ibu Saudara, benar, apa yang dulu saya kerjakan tidak sama dengan pekerjaan yang sekarang. Waduh, dari situ saya stres juga, bingung juga. Oh Tuhan, kenapa jadi begini? Mau cari jiwa itu bukan semudah yang membalikan telapak tangan kita. Saya mesti berjuang. Bagaimana orang ini bisa terima Yesus? Saya mesti berjuang. Bagaimana orang ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, gitu kan? Ada yang sampai di telepon juga menolak-nolak. Nanti dulu ya Bu, ntar dulu ya. Aduh, dalam hati saya targetnya udah luar biasa. 1 bulan itu mesti 18. Yang di luar kita. Saya bilang, bagaimana ini? Kata saya gitu. Saya coba, saya belajar. Saya bilang, Tuhan, dalam hati saya gitu, Tuhan pasti ada yang jiwa yang ternyangkut aja. Saya bilang, masa sih dalam 1 bulan gak ada jiwa yang terima Yesus? Itu kita berjuang mati-matian, berjuang bagaimana caranya. Tapi Tuhan itu baik. Ternyata Bapak Ibu, di dalam kondisi pandemi sekarang, orang banyak yang terima Yesus. Yang tidak mengerti tadinya itu siapa itu Yesus. Ketika kita layani, orang itu menerima Yesus. Apakah dalam hati kami gini? Apakah berpengaruh pandemi sekarang dengan kondisi sekarang dengan orang pengen dengar itu siapa tuh Yesus? Saya melakukan itu, bagi saya ini terobosan yang baru yang saya dapat. Bukan sesuatu yang baru. Bagaimana berjuang untuk dapatkan jiwa, bagaimana berjuang, bagaimana kita berjuang. Dia sudah dengar kabar tentang Yesus, dia sudah dengar kabar tentang keselamatan. Saat itu saya bilang, saat itu setelah terima Yesus, saya mesti ceritakan apa kronologisnya, bagaimana dia bisa terima Yesus. Saya dari situ Bapak, aduh saya bilang saya nggak pernah nulis, saya mesti nulis cerita kayak cerpen. Ini begini, saya tulis cerita di cerpen. Itulah saya belajar, dan ternyata saya pikir gini, saya kalau salah tulis pasti dibalikin lagi gitu tulisan saya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, hampir 1 bulan ya, 1 bulan lebih, 2 bulan, itu nggak pernah dibalikin tulisan saya. Dan saya belajar dari situ. Saya bilang ke Pak Seri tadi malam, ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Saya belajar, ini seperti cara penyusunan khotbah. Saya bilang ke Pak Seri, apa, bagaimana, dan usahanya seperti apa dampaknya. Itu saya belajar ternyata. Saya melakukan itu adalah di mana ini harus terobosan, harus ada dalam hidup saya karena saya mesti belajar. Percuma kalau kita mau S2 tapi nggak mengerti. Percuma kita mau S3 tapi kita nggak mengerti. Cuma habis-habisin biaya gitu. Tapi kalau kita belajar dan belajar, saya pikir ini aktivitas yang nggak mau saya itu aja. Yang ketiga, bagaimana, mengapa seseorang tidak bisa mengalami terobosan? Karena seseorang tersebut tidak berani keluar dari zona nyaman. Ketika
nggak disentil orang, nyaman terus. Tapi nggak ada sesuatu yang baru. Tapi ketika pelayanan itu ada tantangan, ada masalah di tengah-tengah, saya mau katakan disitulah kita melihat hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti rumah tangga. Ketika rumah tangga adem-adem, bener nggak? Nggak berantem, bener nggak? Enak, paling enak itu nggak berantem gitu ya. Tapi ada juga Bapak Ibu, ketika nggak berantem, telepon, bu rumah tangga saya kok begini-begini terus ya, suami saya nggak pernah tegur saya, suami saya kok nggak pernah apa gitu ngapain gitu ya, saya ya biasa-biasa nggak pernah dimarahin nggak apa, terus maksudnya ibu, saya bilang rasanya nggak nyaman bu, katanya rumah tangga. Ada juga yang seperti begitu. Tapi ketika dia saya tanya begini, emang rumah tangga itu ya ada sesuatu bu, jadi kan saya ada tantangan, ada sesuatu yang hal yang dimana saya mau perbaiki diri saya. Saya mau katakan dari situlah terkadang orang ingin harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa apabila kita tidak berani keluar dari kebiasaan kita setiap hari. Coba ketika Bapak Ibu berada di keadaan yang dimana setiap hari itu saja yang dilakukan, kita nggak akan melihat hal yang luar biasa. Yang kedua, penghalang terobosan. Penghalang terobosan di dalam hidup kita. Kenapa kita terhalang? Untuk melakukan sesuatu, hal yang baru di dalam kehidupan kita, untuk mencapai sesuatu. Yang pertama adalah pesimis. Kita terlalu banyak pesimis, gak yakin, gak percaya. Apa yang kita sudah lakukan seakan-akan itu gagal dalam kehidupan kita. Ini yang sulit. Kalau sudah ada rasa gagal dalam diri kita, itu akan gagal terus. Tapi ketika kita punya rasa, saya pasti berhasil, itu akan berhasil. Yang kedua, tidak mau mengalami perubahan. Maksudnya tidak mau mengalami perubahan. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak mau mengalami sesuatu yang baru, tidak ada perubahan di dalam hidup, tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan bagaimana kita bersikap, tidak ada perubahan bagaimana cara kita berpikir, saya mau katakan itu tidak akan mengalami sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, menggunakan pola pikir sendiri. Pola pikir kita yang kita gunakan, logika kita yang banyak kita gunakan, pikiran kita yang banyak kita gunakan. Seakan-akan kita adalah orang yang benar, seakan-akan adalah kita orang yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Ini pola pikir. Saya mau katakan, terkadang kita juga nggak percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ya dan amin, kita masih ragu-ragu. Benar nggak ya Tuhan ya? Besok saya diberkati Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, memberi sesuatu, merasa gak diberkati. Ketika Bapak Ibu memberi sesuatu hal yang baru, saya mau katakan merasa ini gereja minta-minta terus. Ini yang salah. Jangan salahkan gembala, jangan salahkan pemimpin-pemimpin ketika Bapak Ibu, kok saya kok nggak ada sesuatu, orang itu diberkati, kenapa saya tidak diberkati? Ada yang salah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan. Yang ketiga, bagaimana supaya terobosan ada dalam hidup kita. Yang pertama di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Yang pertama adalah memiliki perkataan iman. Mulailah perkatakan iman kita. Perkataan iman saya katakan meyakinkan, menyatakan bahwa keyakinan bahwa Allah sanggup untuk melakukan sesuatu bagi kita. Perkataan iman itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita bilang kita bangkrut, kita bangkrut. Kalau kita bilang, banyak orang Kristen ya, saya mau katakan punya uang, bilangnya nggak punya uang. Maaf ya, 5.000 emangnya bukan uang di dompet? Benar nggak? Coba giliran mau memberi, ada pemimpin datang, maaf ya bu saya nggak punya uang, tapi ada uangnya di dompet 10.000. Itu nggak akan punya uang selanjutnya.
sorry, ini mesti saya buka. Banyak bohongnya. Mulut kita itulah yang keluar sesuai dengan iman kita. Ketika bilang, saya nggak punya uang, tapi ada uang di dompet. 500 perak ini bukan uang. Jangan berkata yang sia-sia. Jangan pernah yang sia-sia keluar dari mulut kita. Kutukan, keluhan, keluh kesah. Aduh, hidup ini kok begini-begini aja. Tapi dia punya motor, ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada usaha. Aduh, hidup saya kok begini-begini aja. Tapi 2 hari lagi beli handphone. Perkataan iman kita. Nah, setelah beli handphone nanti terjual lagi handphone. Mulut kita yang kita tidak bisa jaga. Apa yang keluar dari mulut kita sesuai dengan imanmu. Yang kedua, memiliki pikiran iman. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang benar, semua yang sedap didengar, ya kan? Memiliki pikiran iman. Pikiran iman. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi sikap, perasaan kita serta tingkah laku kita. Kalau pikiran kita jelek kepada orang, benar nggak? Kita kan kadang-kadang suka berpikiran jelek ya kepada orang. Si ibu ini mah kadang-kadang begini deh. Ya kan, dia mau ini loh. Mempengaruhi perasaan kita. Kita jadi benci sama orang tersebut. Ya kan? Dan mempengaruhi sikap kita. Kita jadi malas lihat orang tersebut. Dan mempengaruhi tingkah laku kita. Pura-pura nggak lihat. Benar? Banyak yang senyum-senyum. Itu terjadi secara kita sebagai orang Kristen. Terkadang kita memiliki pikiran iman. Semua yang pertama, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau pikiran iman kita benar, saya mau katakan hidup kita juga akan normal menjadi benar. Tapi kalau pikiran kita nggak benar, yang jelek, negatif terus sama orang, saya mau katakan perasaan kita juga jadi negatif kepada orang tersebut. Benar? Kalau pikiran kita mengatakan, aduh pelayanan itu minta-minta duit aja, perasaan kita juga nggak akan diberkati oleh Tuhan. Karena udah salah diri kita. Ini orang. Kalau terobosan di dalam hidup kita terjadi, saya mau katakan pikiran kita harus benar. Rawat pikiran kita. Jangan pikiran yang harus diisi dengan hal yang positif. Jangan hal yang negatif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Benar? Benar. Jangan karena keinginan. Banyak orang punya keinginan. Pikirannya keinginan semua, ambisi. Ya kan? Ingin sesuatu, pengen sesuatu dilakukan. Tapi ujung-ujungnya karena banyak pikiran yang negatif, itu hanya ambisi yang keluar. Yang ketiga, si wanita ini ketika dia dengar siapa Yesus, dia melakukan tindakan. Benar ya? Melakukan tindakan di dalam Yakobus 2 ayat 17. Si wanita ini ketika dia dengar siapa Yesus, dia melakukan tindakan, dia cari itu Yesus. Siapa itu Yesus? Dia bergerak sendiri, cari itu Tuhan. Ini yang ketiga adalah tindakan iman. Wanita ini pendarahan, udah sakit 12 tahun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dia berani untuk keluar dari zona nyaman dia melakukan tindakan bagaimana supaya dia sembuh. Tindakannya, kalau kita mungkin untuk melakukan itu mikir-mikir 12 kali. Kalau zaman dulu
saya masih kecil, banyak orang yang melakukan tindakan berbondong-bondong datang ketika KKR. Siapa itu hamba Tuhan yang dari luar negeri itu? Dia banyak melakukan mujizat di Senayan. Itu banyak orang datang, beribu-ribu orang hanya untuk supaya sembuh. Sama seperti wanita ini, bagaimana dia mau sembuh? Dia lakukan tindakan, dia pergi cari Yesus. Dalam Yakobus 2 ayat 17, dia pergi cari Yesus. Siapa itu Yesus? Dia kejar itu Yesus. Dan dia mengatakan perkataan iman dia yang keluar, asal ucapan Yesus saja juga Yesus, maka aku akan sembuh. Tindakannya adalah demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika Bapak Ibu memiliki sesuatu, keinginan sesuatu tapi gak ada tindakan, pengen kaya tapi gak kerja, pengen dapat duit tapi gak bekerja, pengen melakukan, pengen sesuatu tapi kita gak bisa nabung, itu sama juga mati. Betul? Saya tutup ya dengan kesaksian saya. Pandemi kemarin, Pak Stanley sudah katakan sudah pernah khotbah, gitu ya kesaksian. Saya dengan Pak Stanley mengalami habis-habisan, betul-betul habis-habisan. Tabungan kami habis karena memang keadaan pelayanan tidak stabil. Tapi waktu itu saya bilang, sampai sisa uang di dompet kami itu sudah tidak layak lagi. Sampai suatu saat saya bilang ke Pak Stanley, kita berdua suami istri doa sepakat. Pokoknya apapun yang terjadi, tetap kita harus melayani Tuhan. Kita berjalan dengan iman, tindakan dengan iman, tapi Tuhan baik. Bulan November, saya kenapa sampai itu? Karena saya bingung mau bayar mobil itu pakai apa. Saya bilang, Tuhan, saya apa ini Tuhan? Saya udah melayani sesuatu. Bulan November saya berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan. Sampai saya pernah melakukan puasa 3 hari Bapak Ibu semuanya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga saya. Itu nggak ada yang tahu, orang lain pun nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan bekerja. Suatu saat saya WA ke Ibu Gembala, Bu Hana, tolong doakan saya. Oh iya Bu Andika, saya cerita sedikit begini. Ya doakan saya, baru doa. Saya punya mentor yang itu yang selalu saya minta. Saya bilang, tolong doakan saya. Doakan bulan November Bapak Ibu saudara. Tuhan baik, Tuhan kirimkan seseorang, lunaskan semuanya. Saya mikir, oh Tuhan begitu baik Tuhan yang dalam hidup saya. Ada tindakan kami untuk melakukan doa puasa, untuk doa sepakat. Saat itu saya bilang, tersisa di uang saya cuma 35 juta. Kalau orang gila mungkin mikir ya mau ngapain uang ini, saya pakai koyak-koyak. Tapi saya enggak, saya berpikir begini, Tuhan, saya lihatlah rumah saya itu yang ada di BCA itu, Bapak Ibu, sampingnya itu rubuh ya. Jadi itu agak udah mulai bagaimana gitu ya, karena hujan. Saya bilang, Tuhan, ini rumah ini mau diapain? Saya sebenarnya sudah bergumul sama Pak Stan, apa yang harus saya lakukan? Terus Pak Stan bilang begini, bagaimana kalau kita bangun? 35 juta bangun, gila kan dalam hati saya. Ini benar-benar cara yang gak masuk di akal gitu. Terus saat itu saya bilang sama Tuhan, saya bilang berdoa dulu. Saya bilang gini, kalau hati saya damai sejahtera bangun, tapi kalau gak damai sejahtera jangan. Saya gak mau, saya bukan orang tipe yang suka hutang sana hutang sini. Saya gak suka itu. Pada saat itu saya bilang, Tuhan, apa pernyataan Tuhan? Ternyata Tuhan bilang bangun. Aduh, dalam hati saya, ini 35 juta, tapi Tuhan bilang bangun. Tiba-tiba Pak Stanley bilang, saya udah dapat tukang. Itu berjalan dengan iman, kami bangun. Bapak Ibu, di tengah-tengah saya bingung, Tuhan, udah habis uang saya, udah nggak tahu saya mau bangunnya bagaimana. Saya bilang, saya angkat tangan. Saya bilang sama Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan, saya nggak tahu. Tuhan itu bekerja dahsyat dan luar biasa. Setiap saya bayar material, saya bilang, saya cuma pegang itu kertas, dalam nama Yesus Tuhan kirimkan lagi berkat.
dalam nama Yesus. Kalau enggak bisa tengah-tengah saya nggak selesai ke tempat. Saya cuma iman saya itu aja. Saya cuma berkatakan dalam nama Yesus Tuhan kirimkan berkat. Dalam nama Yesus Tuhan kirimkan berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kirimkan berkat yang luar biasa. Ada yang telepon. Saya sudah transfer ya Bu Artika untuk membantu kerajaan Tuhan, untuk membantu kabar Tuhan. Saya nggak tahu, saya nggak habis pikir cara Tuhan ini. Tapi di tengah-tengah lagi, saya bilang sama Tuhan, jangan suka aneh-aneh, jangan di pola ini, pola itu. Pokoknya selesaikan dulu, saya bilang. Pak Stanley bilang, iya. Setelah itu saya bilang, aduh Tuhan, ini nggak selesai. Saya bingung, Tuhan bagaimana ini? Ini uangnya udah pas. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai saya pernah bilang sama Pak Andreas, Pak kayaknya nggak selesai, udah stop aja. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan kirimkan orang-orang yang memang memiliki hati luar biasa. Saya tidak tahu itu berkat itu datang dari mana, masuk ke rekening saya. Berkat itu datang dari mana, mereka ada yang tahu saya membangun. Saya bilang, cuman begini aja WA, selalu setiap WA saya sudah kirim transfer rekening ibu untuk rumah BCA. Itu terus. Saya bilang Tuhan ini terlalu baik kata saya. Saat itu setelah selesai satu, saya bilang udah gak benar ini kayaknya, udah habis ini duit. Sampai saya bilang Tuhan kalau nggak ada yang kontrak samping ini, udah stop. Tuhan baik, nggak sampai stop. Tuhan kirim orang yang luar biasa. Saya transfer Bu hari ini juga. Oh iya silakan, saya bilang gitu. Saya pikir orang ini lagi main-main. Ternyata setiap perkataan yang keluar dari mulut saya dengan Pak Sani cuma katakan Tuhan kirimkan burung gagak. Itu aja. Tuhan kirimkan burung gagak, benar. Selalu ada setiap hari dan setiap baru Tuhan kirimkan burung gagak. Tindakan iman, terobosan baru dalam hidup saya. Tuhan kirim burung gagak, benar Tuhan kirim burung gagak. Dan akhirnya Tuhan kirim ke rekening saya. Ada yang sampai ngasih, ya udah buat Tika saya kirim ya keramik untuk ibu. Tuhan kirimkan satu sampai akhirnya selesai. Kemarin ketika selesai saya menangis, Tuhan terlalu baik. 35 juta di tangan saya, orang bilang itu 100 juta. Tapi saya nggak tahu sampai detik ini Tuhan kasih itu berkat melebihi dari apa yang saya pikirkan. Semua yang ada dalam pikiran saya kadang-kadang bilang begini, aduh Tuhan prosesnya kok terlalu berat ya, terlalu sakit ya. Tapi Tuhan bilang belajar engkau setia, belajar engkau taat, belajar engkau dengar-dengaran. Kalau nggak mau belajar ya udah nggak usah, nggak masuk dalam rencana. Hati itu. Setelah itu sebelum selesai ini bangunan, teman saya WA, Kak, lu masuk ya? Kata dia gitu. Oh iya, cepetan, ditunggu sekarang. Saya mikir Tuhan, udah deh, karena prosesnya cukup panjang, cukup ini, bakalan saya tahu karena itu sekarang S2 gitu, saya cuma S1. Terus itu enggak, masuk aja, pokoknya tenang. Ternyata Tuhan baik. Saya nggak nyangka Desember pertama berkat yang Tuhan kasih adalah Tuhan kirimkan rumah di Cibiru. Buat Tika tempatin rumah saya ya, pakai aja terserah ibu. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan bilang kamu masuk lagi dan belajar lagi lebih dalam lagi, dan kamu mengerti apa maksud rencanaku. Sampai saat ini saya mengerti rencana Tuhan hari ini. Saya mengerti Bapak Ibu rencana Tuhan. Sampai tadi malam saya bilang ke Pak Stanley, saya bilang begini, B, kita bersyukur loh, saya bilang Tuhan itu terlalu baik, begitu baik. Karena apa? Ada tindakan iman, ada pikiran iman, ada perkataan iman dalam hidup kita. Kenapa saya bawa tema ini? Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Jangan sampai saya bawa renungan firman Tuhan tapi tidak terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang saya ingin. Tapi ketika saya bawa firman ini yang terjadi dalam hidup saya. Dan ini pun yang terjadi, yang saya lakukan di kantor. Sampai ada yang berbilang begini, iya Bu Artika, ya harusnya kita punya sesuatu yang baru, pikiran yang baru. Saya bilang memang seperti itu. Kalau kita sendiri hanya stagnan dan diam di situ aja, pengen diberkati, pengen menjadi
Itu Tuhan kirim dengan itu. Coba orang ketika dapat berkat, poro-poro kali kasih buat Tuhan. Masih hitung-hitungan berapa persen sih orang yang tergerak untuk memberi buat Tuhan? Karena hatinya, pikirannya bukan pikiran yang berasal dari Tuhan, bukan pikiran iman kita, bukan perkataan iman kita, tapi ambisi, keinginan daging. Saya mau mengatakan, hati dengan keinginan daging. Ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mengalami terobosan apapun di dalam hidup kita kalau kita berambisi, kalau kita berdasarkan keinginan kita. Ingat, keinginan Tuhan dengan keinginan kita berbeda jauh. Bapak Ibu ingin sesuatu tapi Tuhan bilang jangan. Bagaimana kita mengalami terobosan perkataan iman, pikiran iman, tindakan iman? Ketika Bapak Ibu melakukan 3 hal tersebut, saya mau katakan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa menikmati itu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan lebih besar daripada gaji kita. Maaf. Berkat Tuhan lebih besar daripada usaha kita. Maaf, sekali lagi saya katakan. Gaji kita habis dalam seminggu, benar? Tapi berkat yang kita dapatkan dari Tuhan itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Benar? Coba perhatikan, orang yang gajian bisa habis dalam seminggu. Tapi ketika kita dapat berkat Tuhan, pikiran iman kita ada pikiran yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya mau katakan itu tidak akan pernah habis di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau katakan saat ini, bisa ada yang bacakan? Lebih keras? Ada yang bisa bacakan? Lebih kencang? Ada? Percayalah Tuhan akan melakukan terobosan besar dan pertumbuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah Tuhan akan melakukan terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Percaya? 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 Aminnya ragu-ragu, itu gak ada perkataan ini. Ngomong saya. Bagaimana mendapatkan terobosan kalau kita sendiri? Amin. 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 Saya mau katakan, saya kalau pagi ada doa yang saya ikuti. Itu dari DMS. Itu ketika dia melakukan doa, itu dengan iman loh semua. Engkau sembuh, engkau diberkati Tuhan, engkau akan menjadi kaya, engkau akan terima sesuatu. Yang di sampingnya bilang amin. Tapi kalau ketika kita bilang amin, amin, jangan harap ada terobosan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dengan yakin, sekali lagi saya mau minta Michael bacakan. Masalah sebesar apapun, jika kita memiliki iman, maka dunia ini pun bisa kita kalahkan. Dengan iman, Tuhan melihat kita sebagai orang yang dimenangkan. Percayalah Tuhan akan melakukan terobosan besar dan pertumbuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan akan melakukan terobosan besar. Mau diberkati? Mau diberkati? Mau diberkati? Apa yang pertama? Perkataan iman. Yang kedua? Yang ketiga? Amin. Perkataan iman, pikiran iman, dan tindakan iman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, silakan bangkit berdiri. Dalam nama Yesus. Shikarabayara Shakaramayara Shakaramayara Shikarabayara Shakaramayara Shakaramayara Shikaramayara. Yesus